Salam sejahtera, selamat pagi Bapak Ibu, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Memasuki hari ini Rabu 1 Desember 2021 di Minggu Advent yang pertama, kita akan bersama-sama membaca dan menggumuli firman Tuhan dari Yesaya pasal 1, dimulai dari ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-31. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Di pagi yang indah ini Tuhan, dalam rasa syukur kami datang memuji memuliakan Engkau untuk semua berkat dan kasih setiamu. Kami akan membaca firman-Mu ya Allah, Roh Kudus terangi kami agar kami membaca firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Yesaya pasal 1 dimulai dari ayat yang ke-21. Firman Tuhan, hukuman atas Yerusalem. Bagaimana ini? Kota yang dahulu setia sekarang sudah menjadi sundal. Tadinya penuh keadilan dan di situ selalu diam kebenaran, tetapi sekarang penuh pembunuhan. Perakmu tidak murni lagi dan arakmu bercampur air. Para pemimpinmu adalah pemberontak dan bersekongkol dengan pencuri. Semuanya suka menerima suap dan mengejar sogok. Mereka tidak membelah hak anak-anak yatim dan perkara janda-janda tidak sampai kepada mereka. Sebab itu demikianlah firman Tuhan, Tuhan semesta alam yang maha kuat, pelindung Israel. Aku akan melampiaskan dendamku kepada para lawanku dan melakukan pembalasan kepada para musuhku. Aku akan bertindak terhadap engkau. Aku akan memurnikan perakmu dengan garam soda dan akan menyingkirkan segala timah daripadanya. Aku akan mengembalikan para hakimmu seperti dahulu dan para penasehatmu seperti semula. Sesudah itu engkau akan disebutkan kota keadilan, kota yang setia. Sion akan kubebaskan dengan penghakiman yang adil, dan orang-orangnya yang bertobat akan kubebaskan dengan tindakan yang benar. Tetapi orang-orang yang memberontak dan orang-orang berdosa akan dihancurkan bersama, dan orang-orang yang meninggalkan Tuhan akan habis lenyap. Sungguh, kamu akan mendapat malu karena pohon-pohon keramat yang kamu inginkan, dan kamu akan tersipu-sipu karena taman-taman dewa yang kamu pilih. Sebab kamu akan seperti pohon keramat yang daunnya layu dan seperti kebun yang kekurangan air. Maka yang kuat menjadi seolah-olah kapas dan pekerjaannya menjadi seolah-olah bunga api. Keduanya menimbulkan api dan tidak ada yang dapat memadamkan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema perenungan kita, mengapa engkau berubah? Matumbai amu membalik. Kita mungkin pernah mengatakan atau mendengar seseorang mengucapkan, jangan berubah ya. Perubahan yang dimaksud menyangkut sikap, cara hidup, atau tindakan yang bersifat positif. Namun pada akhirnya waktu yang terus berjalan dan peristiwa yang terjadi membuat orang itu berubah. Kita yang pernah mengucapkan perkataan tersebut tentu berharap orang itu kembali kepada keadaan yang semula. Perubahan yang demikian juga dialami oleh umat Tuhan di Yerusalem. Kota yang dahulunya setia kini telah berubah menjadi sundal. Yang tadinya penuh keadilan dan kebenaran kini menjadi seorang pembunuh. Segala sesuatu yang berharga seperti perak menjadi sesuatu yang tidak berarti lagi. Kehidupan para pemimpin tidak lagi mencerminkan kehidupan yang baik. Mereka memberontak bersekongkol dengan pencuri, menerima suap, mengejar sogok, serta tidak membela anak yatim dan janda. Dalam keadaan yang demikian, Nabi Yesaya menubuatkan akan penghukuman Tuhan ayat 24.
Penghukuman tersebut bukan untuk memusnahkan kota itu, namun untuk memurnikan kembali kehidupan yang telah ternoda, menjadikan kota di mana keadilan dan kebenaran menjadi cara hidup umat tersebut. Tuhan tidak berniat memusnahkan kota itu, namun orang-orang yang memberontak akan dihancurkan. Tantangan, penderitaan, dan godaan dunia mungkin telah membuat kita berpaling dari Tuhan, saudara-saudara. Namun Tuhan dengan hati yang penuh kasih dan pengampunan selalu menerima kita ketika kita mau kembali kepadanya, asal kita mau berubah dan percaya dengan segenap hati bahwa Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita semua. Terpujilah Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama berdoa. Bersyukur kepadamu Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami hari ini. Roh Kudus Tuhan terangi agar senantiasa terus mengandalkan Tuhan, jangan sampai berubah dari hal yang sudah baik menjadi tidak baik. Ampuni kami Tuhan, ketika selama ini banyak hal mengecewakan hati Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami hari ini, supaya tetap berfokus mengandalkan Tuhan. Biarlah kasih dan pemeliharaan Tuhan tetap menguatkan, menopang, dan memberkati. Hari ini bersama seluruh jemaat Rama kami berdoa, mendoakan orang-orang yang kami kasihi yang saat ini sedang mendapat perawatan. Mohon berkat Tuhan untuk anak kami, cucu Nasya Simarmata Manguntan yang saat ini sedang dalam perawatan di rumah sakit di Papua, cucu dari Bapak Robert Manguntan. Tuhan pulihkan dan sembuhkan Nasya. Kami berdoa untuk Ibu Yospina Kurungan, saudara dari Ibu Markus Tonapa yang sedang dalam perawatan di rumah sakit Ibnu Sina. Tuhan pulihkan. Kami berdoa untuk Bapak Julius Dengan, Nyonya Esther Sainuddin, Nyonya Dorce Tumembo, Nyonya CH Dengan, Bapak Stefanus Baturante, keluarga dari Bapak Franciscus Padantean, Nyonya Yohanes Pasolang, Ibu Giring Kalak Suso, Nyonya Simon Tando, Bapak TR Andi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni Lakbu Awal, Bapak Markus Salamba, Bapak Daniel Rombe, Nyonya Gana Pabisa, Saudara Liliani, Oma Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Eli Roy Kapo, Bapak Yohanes Elboko, Nyonya Margareta Sara, Ibu Matilda Timisela, Saudara Naftali Mina, Bapak Ruben Siang, Bapak Empa Salongan, Ibu Adolfina Tilang, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Nyonya Yusuf Siranga, Nyonya Marten Bale, Alfrerendra, Bapak Yakobus Pagiling, Bapak Peter Ronda, Pendeta Kristoporus Sampetoding, Ibu Yudit Sagena, Nyonya Peter Tena, Bapak Niko Duma yang sementara ditransfusi darah di Rumah Sakit Primaya, suami dari Pendeta Monika Randan, dan saudara-saudara kami yang lain yang tidak sempat kami sebutkan. Tuhan, Engkau sumber kekuatan dan kesembuhan. Yang berduka Tuhan hiburkan, yang berulang tahun sepanjang minggu ini Tuhan sempurnakan sukacita dalam mengaminkan berkat dan kasih Tuhan.
Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa untuk semua persiapan dalam minggu-minggu Adventus. Tuhan memberkati persiapan untuk perayaan Natal, baik dari OIG maupun jemaat. Tuhan memberkati, pimpin dan sertai kami bersama-sama dalam proses pembinaan majelis gereja untuk pengutusan. Tuhan memberkati anak-anak kami katekisan mempersiapkan diri untuk CD. Tuhan memberkati, ampuni dosa kami, dengarkan kami yang datang kepadamu, ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Kami datang berdoa dan mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Angkat hatimu, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat kepada Bapak Ibu, Tuhan memberkati.